Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Jihad, pada hari ini kembali saya akan membacakan kisah salah seorang sufi yang dikenal dengan nama Abu Yazid Al-Bustami. Abu Yazid Taifur bin Isa bin Surushan Al-Bustami lahir di Bustam, timur laut Persia, cucu dari seorang penganut agama Zoroaster. Di sana ia diperkirakan meninggal pada tahun 261 Hijriah atau 874 Masehi. Ada juga yang mengatakan beliau meninggal pada tahun 264 Hijriah atau bertepatan dengan tahun 877 Masehi, dan makamnya masih ada sampai sekarang. Dia terkenal karena keberanian ekspresinya dalam hal kemesraan mistik yang total ke dalam Tuhan. Secara khusus, deskripsinya mengenai perjalanan ke surga, meniru mirajnya Nabi Muhammad, sering diuraikan dengan menakjubkan oleh para penulis generasi selanjutnya. Memiliki pengaruh kuat terhadap imajinasi tokoh sufi yang datang setelah dia. Kakek Abu Yazid Al-Bustami adalah seorang penganut agama Zoroaster. Ayahnya adalah salah seorang tokoh terkemuka di Bustam. Kehidupan Abu Yazid yang luar biasa bermula sejak ia berada di dalam kandungan ibunya. Setiap kali aku makan makanan yang kuragukan kehalalannya, ibunya sering berkata kepada Abu Yazid, "Engkau yang masih berada di dalam kandungan memberontak dan tidak mau berhenti sebelum makanan itu kumuntahkan kembali." Pernyataan si ibu dibenarkan oleh Abu Yazid sendiri. Kepada Abu Yazid pernah ditanyakan, apakah yang terbaik bagi seorang manusia di atas jalan ini? Kebahagiaan yang merupakan bakat sejak lahir, jawab Abu Yazid. Jika kebahagiaan seperti itu tidak ada, sebuah tubuh yang sehat dan kuat. Jika tidak memiliki tubuh yang sehat dan kuat, pendengaran yang tajam. Jika tidak memiliki pendengaran yang tajam, hati yang mengetahui. Jika tidak memiliki hati yang mengetahui, mata yang melihat. Jika tidak memiliki mata yang melihat, kematian yang segera. Setelah tiba waktunya, si ibu mengirimkan Abu Yazid ke sekolah. Abu Yazid mempelajari Al-Quran. Pada suatu hari, gurunya menerangkan arti satu ayat dari surat Luqman yang berbunyi, "Berterima kasihlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu." Ayat ini sangat menggetarkan hati Abu Yazid. Abu Yazid meletakkan alat tulisnya dan berkata kepada gurunya, "Izinkan aku pulang, ada yang hendak kukatakan kepada ibuku." Sang guru pun memberi izin. Abu Yazid lalu pulang ke rumahnya. Ibunya menyambutnya dengan kata-kata, "Taifur, mengapa engkau sudah pulang? Apakah engkau mendapat hadiah? Atau adakah suatu kejadian yang istimewa?" "Tidak," jawab Abu Yazid. "Pelajaranku sampai pada ayat di mana Allah memerintahkan
agar aku berbakti kepadanya dan kepadamu. Tetapi aku tak bisa mengurus dua buah rumah dalam waktu bersamaan. Ayat ini sangat menyusahkan hatiku. Mintalah diriku ini kepada Allah, sehingga aku menjadi milikmu seorang, atau serahkan aku kepada Allah semata, sehingga aku bisa hidup untuk Dia semata-mata. Anakku, jawab ibunya, aku serahkan engkau kepada Allah, dan kubebaskan engkau dari semua kewajiban terhadapku. Pergilah engkau, dan jadilah seorang hamba Allah. Di kemudian hari, Abu Yazid berkata, kewajiban yang kukira sebagai kewajiban yang paling sepele di antara yang lain-lainnya, ternyata merupakan kewajiban yang paling utama, yaitu kewajiban untuk berbakti kepada ibuku. Di dalam berbakti kepada ibuku itulah, kuperoleh segala sesuatu yang kucari, yakni segala sesuatu yang hanya bisa dipahami lewat tindakan disiplin diri dan pengabdian kepada Allah. Kejadiannya adalah sebagai berikut. Pada suatu malam, ibu meminta air kepadaku, maka aku pun pergi mengambilnya. Ternyata di dalam tempayan kami tidak ada air. Kulihat di dalam kendi, tetapi kendi itu pun kosong. Oleh karena itu, pergilah aku ke sungai, lalu mengisi kendi itu dengan air. Ketika aku pulang, ternyata ibuku sudah tertidur. Malam itu, udara terasa dingin. Kendi itu tetap dalam rangkulanku. Ketika ibu terbangun, ia meminum air yang kubawa itu, kemudian memberkati diriku. Kemudian terlihatlah olehku betapa kendi-kendi itu telah membuat tanganku kaku. Mengapa engkau tetap memegang kendi itu? Ibu bertanya. Aku takut ibu bangun, sedangkan aku sendiri terlena, jawabku. Kemudian ibu berkata kepadaku, biarkan saja pintu itu setengah terbuka. Sepanjang malam, aku berjaga-jaga agar pintu itu tetap dalam keadaan setengah terbuka, dan aku tidak melalaikan perintah ibuku. Hingga akhirnya fajar terlihat lewat pintu. Begitulah yang sering kulakukan berkali-kali. Setelah si ibu memasrahkan anaknya kepada Allah, Abu Yazid meninggalkan Bustam, merantau dari satu negeri ke negeri lain selama 30 tahun, dan melakukan disiplin diri dengan terus-menerus berpuasa di siang hari dan bertirakat sepanjang malam. Ia belajar di bawah bimbingan 113 guru spiritual dan telah mendapat manfaat dari setiap pelajaran yang mereka berikan. Di antara guru-gurunya itu, ada seseorang yang bernama Sodik. Ketika Abu Yazid sedang duduk di hadapannya, tiba-tiba Sodik berkata kepadanya, Abu Yazid, ambilkan buku yang di jendela itu. Jendela? Jendela mana? Tanya Abu Yazid. Telah sekian lama engkau belajar di sini dan tidak pernah melihat jendela itu? Tidak, jawab Abu Yazid. Apakah peduliku dengan jendela? Ketika menghadapmu, mataku tertutup terhadap hal-hal lain. Aku tidak datang ke sini untuk melihat segala sesuatu yang ada di sini. Jika demikian, kata si guru, kembalilah ke Bustan. Pelajaranmu telah selesai. Abu Yazid mendengar bahwa di suatu tempat ada seorang guru besar. Dari jauh, Abu Yazid datang untuk menemuinya. Ketika sudah dekat, Abu Yazid menyaksikan betapa guru yang termasyhur itu meludah ke arah kota Mekah. Karena itu, segera ia memutar langkahnya. Bila ia memang telah memperoleh semua kemajuan itu dari jalan Allah. Abu Yazid berkata mengenai guru tadi, niscaya ia tidak akan melanggar hukum seperti yang telah dilakukannya.
Diriwayatkan bahwa rumah Abu Yazid hanya berjarak 40 langkah dari sebuah masjid, tetapi ia tidak pernah meludah ke arah jalan dan menghormati masjid itu. Perjalanan Abu Yazid menuju Ka'bah memakan waktu 12 tahun penuh. Hal ini karena setiap kali ia bertemu dengan seorang pengkhotbah yang memberikan pengajaran di dalam perjalanan itu, Abu Yazid segera membentangkan sajadahnya dan melakukan sholat sunat 2 rakaat. Mengenai hal ini, Abu Yazid mengatakan, Ka'bah bukanlah seperti serambi istana raja, tetapi suatu tempat yang dapat dikunjungi orang setiap saat. Akhirnya sampailah ia ke Ka'bah, tetapi ia tidak pergi ke Madinah pada waktu itu juga. Tidaklah pantas perkunjungan ke Madinah hanya sebagai pelengkap saja. Abu Yazid menjelaskan, aku akan mengenakan pakaian haji yang berbeda untuk mengunjungi Madinah. Pada tahun berikutnya, sekali lagi ia menunaikan ibadah haji. Ia mengenakan pakaian yang berbeda untuk setiap tahap perjalanannya, sejak mulai menempuh padang pasir. Di sebuah kota dalam perjalanan itu, suatu rombongan besar telah menjadi muridnya, dan ketika ia meninggalkan tanah suci, banyak orang yang mengikutinya. Siapakah orang-orang ini? Ia bertanya sambil melihat ke belakang. Mereka ingin berjalan bersamamu, terdengar sebuah jawaban. Ya Allah, Abu Yazid bermohon, janganlah engkau tutup penglihatan hamba-hambamu karenaku. Untuk menghilangkan kecintaan mereka kepada dirinya, dan agar dirinya tidak menjadi penghalang bagi mereka, maka setelah selesai melakukan sholat subuh, Abu Yazid berseru kepada mereka, sesungguhnya aku adalah Tuhan, tiada Tuhan selain aku, dan karena itu sembahlah aku. Abu Yazid sudah gila, seru mereka, kemudian meninggalkannya. Abu Yazid meneruskan perjalanannya. Di tengah perjalanan, ia menemukan sebuah tengkorak manusia yang bertuliskan tuli, bisu, buta, mereka tidak memahami. Sambil menangis, Abu Yazid memungut tengkorak itu lalu menciuminya. Tampaknya ini adalah kepala seorang sufi, gumamnya, yang menjadi lebur di dalam Allah. Ia tak lagi memiliki telinga untuk mendengar suara abadi, tak lagi mempunyai mata untuk memandang keindahan abadi, tak lagi mempunyai lidah untuk memuji kebesaran Allah, dan tak lagi mempunyai akal walaupun untuk merenungi secuil pengetahuan Allah yang sejati. Tulisan ini adalah mengenai dirinya. Suatu hari, Abu Yazid melakukan perjalanan. Ia membawa seekor unta sebagai tunggangan dan pemikul perbekalannya. Binatang yang malang, betapa berat beban yang engkau tanggung, sungguh kejam. Seseorang berseru. Setelah mendengar suara ini berulang kali, akhirnya Abu Yazid menjawab, wahai anak muda, sebenarnya bukan unta ini yang memikul beban. Lalu si pemuda meneliti, apakah beban itu benar-benar berada di atas punggung unta tersebut. Barulah ia percaya, setelah melihat beban itu mengambang satu jengkal di atas punggung unta, dan binatang itu sedikit pun tidak memikul beban tersebut. Maha besar Allah, benar-benar menakjubkan, seru si pemuda. Bila kusembunyikan kenyataan-kenyataan yang sebenarnya mengenai diriku, engkau akan melontarkan celaan kepadaku, kata Abu Yazid kepadanya. Tetapi jika kujelaskan kenyataan-kenyataan itu kepadamu, engkau tak bisa memahaminya. Bagaimana seharusnya sikapku kepadamu?
Setelah Abu Yazid mengunjungi kota Madinah, datang sebuah perintah yang menyuruhnya pulang untuk merawat ibunya. Disertai serombongan orang, ia pun kembali menuju Bustam. Berita kedatangan Abu Yazid tersebar luas di kota Bustam, dan para penduduk kota pun datang untuk menyambutnya. Pasti Abu Yazid akan sibuk melayani mereka, dan membuat ia akan terhalang untuk menyegerakan perintah Allah itu. Oleh karena itu, ketika penduduk kota hampir sampai, dari lengan bajunya ia mengeluarkan sepotong roti, sedangkan saat itu adalah bulan Ramadan. Tetapi dengan tenang, Abu Yazid memakan roti tersebut. Begitu penduduk Bustam menyaksikan perbuatan Abu Yazid, mereka lalu berpaling darinya. "Tidakkah kalian saksikan," kata Abu Yazid kepada sahabat-sahabatnya, "betapa aku mematuhi sebuah perintah dari hukum suci, tetapi semua orang berpaling dariku." Dengan sabar, Abu Yazid menunggu sampai malam tiba. Tengah malam, barulah ia memasuki kota Bustam. Ketika sampai di depan rumah ibunya, untuk beberapa lama ia berdiri, mendengarkan ibunya yang sedang bersuci lalu sholat. "Ya Allah, peliharalah dia yang terbuang," terdengar doa ibunya. "Cenderungkanlah hati para syekh kepada dirinya, dan berikanlah petunjuk kepadanya untuk melakukan hal-hal yang baik." Mendengar doa ibunya itu, Abu Yazid menangis. Kemudian dia mengetuk pintu. "Siapakah itu?" tanya ibunya dari dalam. "Anakmu yang terbuang," sahut Abu Yazid. Dengan menangis, si ibu membukakan pintu. Ternyata penglihatan ibunya sudah kabur. "Taifur," si ibu berkata kepada putranya, "tahukah engkau mengapa mataku menjadi kabur seperti ini? Karena aku telah sedemikian banyaknya meneteskan air mata sejak berpisah denganmu, dan punggungku telah bungkuk karena beban duka yang kutanggung itu." Abu Yazid mengisahkan, dengan tatapan yang pasti, "Aku memandang Allah setelah Dia membebaskan diriku dari semua makhluknya, menerangi diriku dengan cahayanya, membukakan keajaiban-keajaiban rahasianya, dan menunjukkan kebesarannya kepadaku. Setelah menatap Allah, aku pun memandang diriku sendiri dan merenungi rahasia serta hakikat diriku ini. Cahaya diriku adalah kegelapan jika dibanding dengan cahayanya. Kebesaran diriku sangat kecil jika dibanding dengan kebesarannya. Kemuliaan diriku hanyalah kesombongan yang sia-sia jika dibandingkan dengan kemuliaannya. Di dalam Allah, segalanya suci, sedangkan di dalam diriku segalanya kotor dan cemar. Jika kurenungi kembali, maka taulah aku bahwa aku hidup karena cahaya Allah. Aku menyadari kemuliaan diriku bersumber dari kemuliaan dan kebesarannya. Apapun yang telah kulakukan hanyalah karena kemahakuasaannya. Apapun yang telah terlihat oleh mata lahirku sebenarnya melalui Dia. Aku memandang dengan mata keadilan dan realitas. Segala kebaktianku bersumber dari Allah, bukan dari diriku sendiri. Sedangkan selama ini aku beranggapan bahwa akulah yang berbakti kepadanya. Aku bertanya, "Ya Allah, apakah ini?" Dia menjawab, "Semuanya adalah aku. Tidak ada sesuatu pun juga kecuali aku." Kemudian dia menjahit mataku sehingga aku tidak bisa melihat. Dia menyuruhku untuk merenungi akar permasalahan, yaitu dirinya sendiri. Dia meniadakan aku dari kehidupannya sendiri, dan dia memuliakan diriku. Kepadaku dibukakannya rahasia dirinya sendiri, dan sedikit pun tidak tergoyahkan oleh karena adaku.
Demikianlah Allah, kebenaran yang tunggal, menambahkan realitas ke dalam diriku. Melihat Allah, aku memandang Allah, dan kulihat Allah di dalam realitasnya. Di sana aku berdiam dan beristirahat untuk beberapa saat lamanya. Kututup telinga dari derap perjuangan. Lidah yang meminta-minta, kutelan ke dalam tenggorokan keputusasaan. Kucampakkan pengetahuan yang telah kutuntut, dan kubungkam kata hati yang menggoda kepada perbuatan-perbuatan aniaya. Di sana aku berdiam dengan tenang. Dengan karunia Allah, aku membuang kemewahan-kemewahan dari jalan menuju prinsip-prinsip dasar. Allah menaruh belas kasihan kepadaku. Ia memberkahiku dengan pengetahuan abadi dan menanam lidah kebajikannya ke dalam tenggorokanku. Untukku diciptakannya sebuah mata dari cahayanya. Semua makhluk kulihat melalui dia. Dengan lidah kebajikan itu, aku berkata-kata kepada Allah. Dengan pengetahuan Allah, kuperoleh sebuah pengetahuan. Dan dengan cahaya Allah, aku menatap kepadanya. Allah berkata kepadaku, "Wahai engkau yang tak memiliki sesuatu pun jua, namun telah memperoleh segalanya, yang tak memiliki perbekalan, namun telah mempunyai kekayaan." Ya Allah, jawabku, jangan biarkan diriku terperdaya oleh semua itu. Jangan biarkan aku puas dengan diriku sendiri tanpa mendambakan dirimu. Adalah lebih baik jika engkau menjadi milikku tanpa aku, daripada aku menjadi milikku sendiri tanpa engkau. Lebih baik jika aku berkata-kata kepadamu melalui engkau, daripada aku berkata-kata kepada diriku sendiri tanpa engkau. Allah berkata, oleh karena itu perhatikanlah hukumku, dan janganlah engkau melanggar perintah serta laranganku, agar kami berterima kasih akan segala jerih payahmu. Aku telah membuktikan imanku kepadamu, dan aku benar-benar yakin bahwa sesungguhnya engkau lebih pantas untuk berterima kasih kepada dirimu sendiri daripada kepada hambamu. Bahkan seandainya engkau mengutuk diriku ini, engkau bebas dari segala perbuatan aniaya. Dari siapakah engkau belajar? Tanya Allah. Ia yang bertanya lebih tahu dari ia yang ditanya, jawabku. Karena ia adalah yang dihasratkan dan yang menghasratkan, yang dijawab dan yang menjawab. Setelah ia menyaksikan kesucian hatiku yang terdalam, aku mendengar seruan puas dari Allah. Dia mencap diriku dengan cap kepuasannya. Dia menerangi diriku, menyelamatkanku dari kegelapan hawa nafsu dan kecemaran jasmani. Aku tahu bahwa melalui dialah aku hidup, dan karena kelimpahannya lah, aku bisa menghamparkan permadani kebahagiaan di dalam hatiku. Mintalah kepadaku segala sesuatu yang kau kehendaki, kata Allah. Engkaulah yang kuinginkan, jawabku. Karena engkau lebih dari kelimpahan, lebih dari kemurahan, dan melalui engkau telah kudapatkan kepuasan di dalam engkau. Karena engkau adalah milikku, telah kugulung catatan-catatan kelimpahan dan kemurahan. Jangan engkau jauhkan aku dari dirimu, dan janganlah engkau berikan kepadaku sesuatu yang lebih rendah daripada engkau. Beberapa lama dia tidak menjawab. Kemudian, sambil meletakkan mahkota kemurahan hati ke atas kepalaku, berkatalah dia, kebenaranlah yang engkau ucapkan, dan realitas yang engkau cari. Karena itu engkau menyaksikan dan mendengarkan kebenaran. Jika aku telah melihat, kataku pula, melalui engkaulah aku melihat, dan jika aku telah mendengar, melalui engkaulah aku mendengar. Setelah engkau, barulah aku mendengar. Kemudian kuucapkan berbagai pujian kepadanya. Karena itu ia hadiahkan kepadaku sayap keagungan, sehingga aku bisa melayang-layang memandangi alam kebesarannya dan hal-hal menakjubkan dari ciptaannya.
Karena mengetahui kelemahanku dan apa-apa yang kubutuhkan, maka ia menguatkan diriku dengan kekuatannya sendiri dan mendandani diriku dengan perhiasan-perhiasannya sendiri. Ia meletakkan mahkota kemurahan hati ke atas kepalaku dan membuka pintu istana keleburan untukku. Setelah dia melihat betapa sifat-sifatku lembur ke dalam sifat-sifatnya, dihadiahkannya kepadaku dalam wujudnya sendiri. Maka terciptalah keleburan dan punahlah perpisahan. Kepuasanku adalah kepuasanmu, katanya, dan kepuasanmu adalah kepuasanku. Ucapan-ucapanmu tak mengandung kecemaran, dan tak seorang pun akan menghukummu karena keakuanmu. Kemudian dia menyuruhku untuk merasakan hunjaman rasa cemburu, dan setelah itu ia menghidupkan aku kembali. Dari dalam api pengujian itu, aku keluar dalam keadaan suci bersih. Kemudian dia bertanya, "Siapakah yang memiliki kerajaan ini?" "Engkau," jawabku. "Siapakah yang memiliki kekuasaan?" "Engkau," jawabku. "Siapakah yang memiliki kehendak?" "Engkau," jawabku. Karena jawaban-jawabanku itu persis seperti yang didengarkan pada awal penciptaan, maka ditunjukkannya kepadaku betapa jika bukan karena belas kasihnya, alam semesta tidak akan pernah tenang. Dan jika bukan karena cintanya, segala sesuatu telah dibinasakan oleh kemahaperkasaannya. Dia memandangku dengan mata yang maha melihat melalui perantara yang maha memaksa, dan segala sesuatu mengenai diriku sirna tak terlihat. Di dalam kemabukan itu, setiap lembah kuterjuni, kulumatkan tubuhku ke dalam setiap wadah gejolak api cemburu. Kupacu kuda perburuan di dalam hutan belantara yang luas. Kutemukan bahwa tidak ada yang lebih baik daripada kelemahan, dan tidak ada yang lebih baik daripada ketidakberdayaan. Tiada pelita yang lebih terang daripada keheningan, dan tiada kata-kata yang lebih merdu daripada kebisuan. Aku menghuni istana keheningan, aku mengenakan pakaian ketabahan, sehingga segala masalah terlihat sampai ke akar-akarnya. Dia melihat betapa jasmani dan rohaniku bersih dari ilasan hawa nafsu. Kemudian dibukakannya pintu kedamaian di dalam dadaku yang kelam, dan diberikannya kepadaku lidah keselamatan dan ketauhidan. Kini telah kumiliki sebuah lidah rahmat nan abadi, sebuah hati yang memancarkan nur ilahi, dan mata yang telah ditempa oleh tangannya sendiri. Karena dialah aku berbicara, dan dengan kekuasaannya aku memegang. Karena melalui dia aku hidup, maka aku tidak akan pernah mati. Dan karena telah mencapai tingkat keluhuran ini, maka isyaratku adalah abadi. Ucapanku berlaku untuk selama-lamanya. Lidahku adalah lidah tauhid, dan ruhku adalah ruh keselamatan. Aku tidak berbicara melalui diriku sendiri sebagai seorang pemberi peringatan. Dialah yang menggerakkan lidahku sesuai dengan kehendaknya, sedangkan aku hanyalah seseorang yang menyampaikan. Sebenarnya yang berkata-kata ini adalah Dia, dan bukan aku. Setelah memuliakan diriku, Dia berkata, "Para hambaku ingin bertemu denganmu." "Bukanlah keinginanku untuk menemui mereka," jawabku. "Tetapi jika engkau menghendakiku untuk menemui mereka, maka aku tidak akan menentang kehendakmu. Hiasilah diriku dengan keesaanmu, sehingga apabila para hambamu memandangku, yang terpandang oleh mereka adalah ciptaanmu, dan mereka akan melihat Sang Pencipta semata-mata, bukan diriku ini. Keinginanku ini dikabulkannya, diletakkannya mahkota kemurahan hati ke atas kepalaku, dan ia membantuku mengalahkan jasmaniku." Setelah itu dia berkata, "Temuilah para hambaku itu,
Aku pun berjalan selangkah menjauhi hadiratnya. Tetapi pada langkah yang kedua, aku jatuh terjerembab. Terdengarlah olehku seruan, "Bawalah kembali kekasihku kemari. Ia tak bisa hidup tanpa aku, dan tidak ada satu jalan pun yang diketahuinya kecuali jalan yang menuju aku." Abu Yazid juga berkisah, "Setelah aku mencapai taraf peleburan ke dalam keesaan itulah, saat pertama aku menatap yang esa. Setelah bertahun-tahun lamanya aku mengelana di dalam lembah yang berada di kaki bukit pemahaman. Akhirnya aku menjadi seekor burung dengan tubuh yang berasal dari keesaan dan dengan sayap keabadian. Setelah terlepas dari segala sesuatu yang diciptakannya, aku pun berkata, aku telah sampai kepada Sang Pencipta. Kemudian kutengadahkan kepalaku dari lembah kemuliaan. Dahagaku kupuaskan seperti yang tak pernah terulang di sepanjang zaman. Kemudian selama 30.000 tahun, aku terbang di dalam peleburannya yang sangat luas. 30.000 tahun di dalam kemuliaannya, dan selama 30.000 tahun di dalam keesaannya. Setelah berakhir masa 90.000 tahun, terlihatlah olehku Abu Yazid, dan segala yang terpandang olehku adalah aku sendiri. Kemudian aku jelajahi 4.000 padang belantara. Ketika sampai ke akhir penjelajahan itu, terlihatlah olehku bahwa aku masih berada pada tahap awal kenabian. Maka kulanjutkan pula pengembaraan yang tak berkesudahan itu untuk beberapa lama. Aku katakan, tidak ada seorang manusia pun yang pernah mencapai kemuliaan yang lebih tinggi daripada yang telah kucapai ini. Tidak mungkin ada tingkatan yang lebih tinggi daripada ini. Tetapi ketika kutajamkan pandangan, ternyata kepalaku masih berada di telapak kaki seorang nabi. Maka sadarlah aku bahwa tingkat terakhir yang dapat dicapai oleh manusia-manusia suci hanyalah sebagai tingkatan awal dari kenabian. Mengenai tingkat terakhir dari kenabian tidak dapat kubayangkan. Kemudian rohku menembus segala penjuru di dalam kerajaan Allah. Surga dan neraka ditunjukkan kepada ruhku, tetapi ia tidak peduli. Apakah yang bisa menghadang dan membuatnya peduli? Semua jiwa yang bukan nabi yang ditemuinya tidak dipedulikannya. Ketika ruhku mencapai jiwa manusia kesayangan Allah, Nabi Muhammad SAW, terlihatlah olehku 100.000 lautan api yang tiada bertepi dan 1.000 tirai cahaya. Seandainya kujejakkan kaki ke dalam yang pertama di antara lautan-lautan api itu, niscaya aku akan hangus binasa. Aku sedemikian takut dan bingung sehingga aku jadi sirna. Tetapi betapapun besar keinginanku, aku tidak berani memandang tiang perkemahan Rasulullah Muhammad SAW. Walaupun aku telah berjumpa dengan Allah, tetapi aku tidak berani berjumpa dengan Muhammad. Kemudian Abu Yazid berkata, "Ya Allah, segala sesuatu yang telah terlihat olehku adalah aku sendiri. Bagiku, tiada jalan yang menuju kepadamu selama aku ini masih ada. Aku tidak bisa menembus keakuan ini. Apakah yang harus kulakukan?" Maka terdengarlah perintah, "Untuk melepaskan keakuanmu itu, ikutilah kekasihku Muhammad. Usaplah matamu dengan debu kakinya, dan ikutilah jejaknya." Dikisahkan Yahya bin Mu'az menulis surat kepada Abu Yazid. "Apa katamu mengenai seorang yang telah mereguk secawan arak dan menjadi mabuk tiada henti-hentinya?" "Aku tidak tahu," jawab Abu Yazid. "Yang kuketahui hanyalah bahwa di sini ada seseorang yang sehari semalam telah mereguk isi samudra luas yang tiada bertepi
namun masih merasa haus dan dahaga. Yahya bin Mu'adz menyurati lagi, "Ada sebuah rahasia yang hendak kukatakan kepadamu, tetapi tempat pertemuan kita adalah di dalam surga. Di sana, di bawah naungan pohon tuba, akan kukatakan rahasia itu kepadamu." Bersamaan surat itu, dia kirimkan sepotong roti dengan pesan, "Saya harus memakan roti ini, karena aku telah membuatnya dari air Zam-Zam." Di dalam jawabannya, Abu Yazid berkata, mengenai rahasia yang hendak disampaikan Yahya bin Mu'adz itu, mengenai tempat pertemuan yang engkau katakan, dengan hanya mengingatnya, pada saat ini juga aku bisa menikmati surga dan pohon tuba. Tetapi roti yang engkau kirimkan itu tidak bisa kunikmati. Engkau memang mengatakan air apa yang telah engkau pergunakan, tetapi engkau tidak mengatakan bibit gandum apa yang telah engkau taburkan. Maka Yahya bin Mu'adz ingin sekali mengunjungi Abu Yazid. Ia datang pada waktu sholat Isya. Yahya bin Mu'adz berkisah sebagai berikut. "Aku tidak mau mengganggu Syekh Abu Yazid, tetapi aku pun tidak bisa bersabar hingga pagi. Maka pergilah aku ke suatu tempat di padang pasir, di mana aku bisa menemuinya pada saat itu, seperti yang dikatakan orang-orang kepadaku. Sesampainya di tempat itu terlihat olehku Abu Yazid sedang sholat Isya. Kemudian ia berdiri di atas jari-jari kakinya sampai keesokan harinya. Aku tegak terpana menyaksikan hal ini. Sepanjang malam, ku dengar Abu Yazid berdoa. Ketika fajar tiba, ku dengar Abu Yazid berkata di dalam doanya, 'Aku berlindung kepadamu dari segala hasratku untuk menerima kehormatan-kehormatan ini.' Setelah sadar, Yahya mengucapkan salam kepada Abu Yazid dan bertanya, 'Apakah yang telah dialaminya pada malam tadi?' Abu Yazid menjawab, 'Lebih dari 20 kehormatan telah ditawarkan kepadaku, tetapi tak satu pun yang kuinginkan, karena semuanya adalah kehormatan-kehormatan yang membutakan mata.' Guru, mengapakah kau tidak meminta pengetahuan gaib? Karena bukankah dia raja di antara sekalian raja, dan pernah berkata, 'Mintalah kepadaku segala sesuatu yang kau kehendaki.'" Yahya bertanya. "Diamlah," sela Abu Yazid. "Aku cemburu kepada diriku sendiri yang telah mengenalnya. Karena aku ingin tiada sesuatu pun kecuali dia yang mengenal dirinya. Mengenai pengetahuannya, apakah peduliku? Sesungguhnya seperti itulah kehendaknya Yahya. Hanya dia dan bukan siapa-siapa yang akan mengenal dirinya. Demi keagungan Allah," Yahya memohon, "berikanlah kepadaku sebagian dari karunia-karunia yang telah ditawarkan kepadamu malam tadi. Seandainya engkau memperoleh kemuliaan Adam, kesucian Jibril, kelapangan hati Ibrahim, kedambaan Musa kepada Allah, kekudusan Isa, dan kecintaan Muhammad, niscaya engkau masih merasa belum puas. Engkau akan mengharapkan hal-hal lain yang melampaui segala sesuatu." Jawab Abu Yazid, "Tetaplah merenung yang maha tinggi, dan jangan rendahkan pandanganmu, karena apabila engkau merendahkan pandanganmu kepada sesuatu hal, maka hal itu yang akan membutakan matamu." Diriwayatkan bahwa Abu Yazid telah 70 kali diterima Allah kehadiratnya. Setiap kali kembali dari pertemuan dengan Allah itu, Abu Yazid mengenakan sebuah ikat pinggang yang lantas diputuskannya pula. Menjelang akhir hayatnya, Abu Yazid memasuki tempat sholat dan mengenakan sebuah ikat pinggang. Jubah dan topinya yang terbuat dari kulit domba itu dikenakannya secara terbalik. Kemudian ia berkata kepada Allah, "Ya Allah, aku tidak membanggakan disiplin dari yang telah kulaksanakan seumur hidupku. Aku tidak membanggakan sholat yang telah kulakukan sepanjang malam. Aku tidak menyombongkan puasa yang telah kulakukan selama hidupku.
Aku tidak menonjolkan telah berapa kali aku menghatamkan Al-Quran. Aku tidak akan mengatakan pengalaman-pengalaman spiritual yang telah kualami, doa-doa yang telah kupanjatkan, dan betapa akrab hubungan antara engkau dan aku. Engkau pun mengetahui bahwa aku tidak menonjolkan segala sesuatu yang telah kulakukan itu. Semua yang kukatakan ini bukanlah untuk membanggakan diri atau mengandalkannya. Semua ini kukatakan kepadamu karena aku malu atas segala perbuatanku itu. Engkau telah melimpahkan rahmatmu, sehingga aku bisa mengenal diriku sendiri. Semuanya tidak berarti, anggaplah tidak pernah terjadi. Aku adalah seorang Parsi yang berumur 70 tahun dengan rambut yang telah memutih di dalam kejahilan. Dari padang pasir, aku datang sambil berseru-seru, "Surga, surga!" Baru sekarang inilah aku dapat memutus ikat pinggang ini. Baru sekarang inilah aku bisa melangkah ke dalam lingkungan Islam. Baru sekarang inilah aku bisa menggerakkan lidah untuk mengucapkan syahadat. Segala sesuatu yang engkau perbuat adalah tanpa sebab. Engkau tidak menerima umat manusia karena ketaatan mereka, dan engkau tidak akan menolak mereka hanya karena keingkaran mereka. Segala sesuatu yang kulakukan hanyalah debu. Kepada setiap perbuatanku yang tidak berkenan kepadamu, limpahkanlah ampunanmu. Basuhlah debu keingkaran dari dalam diriku, karena aku pun telah membasuh debu kelancangan karena mengaku telah mematuhimu. Demikian sahabat jihad, beberapa untaian kisah Abu Yazid Al-Bustami yang saya bacakan dari kitab Tazkiratul Awliya karya Faridudin Attar. Semoga bermanfaat buat kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.